Ini seperti ini, Ustaz. Kadangkala juga pernah menemukan ya beberapa kasus eh, antara ini ya hidung sama telinga ya. Kadangkala kan hidung sama telinga ini kadang kan ya gatel gitu ya. Nah, dan kadangkala Ah, nggak sengaja gitu ya, nggak sengaja ada beberapa kasus yang ngorek-ngorek hidung nih, tapi baru nyadar, iya ya, hmm. tadi kan puasa kan seperti itu. Atau mungkin ngorek di daun telinga, tapi nggak sampai ke memasukkan jari kayak gitu. Ya, jadi bahasanya Ah, masih di daun telinganya atau sampai di lubangnya, tapi nggak sampai yang masuk ke dalam gitu. iya, Nah, iya. pertanyaannya kan tadi kan sudah disampaikan bahwasanya kalau masuknya suatu benda ke dalam lubang-lubang tadi itu ya, mulut, hidung, telinga, ya kemaluan, kalau misal masuk itu kan batal. Nah, ini hanya satu pertanyaan yang pertama itu indikasinya tadi menggaruk-garuk gak sampai masuk ke dalam lubangnya. Dan pertanyaan kedua adalah kalau lupa, ya gitu ya, lupa dan udah keburu masuk ke dalam lubangnya. Nah, Oke. pertanyaannya itu sudah batal atau tidak, Ustaz? Nah, dua pertanyaan Iya, jadinya. yang pertama, dalam madhab Syafi'i yang muktamad, muktamad ini adalah pendapat yang bisa dijadikan pegangan, Ustaz. Artinya pendapat resmi di dalam madhab Syafi'i, kemasukan sesuatu ya, jadi memasukkan sesuatu ke lubang telinga, lubang hidung, ya kan, lubang mulut sampai ke kerongkongan. Soalnya kalau mulut itu cuma di sini enggak, tidak batal. Ini kan terbilang luar di dalamnya. Baru kalau ke kerongkongan baru terbilang batal. Atau misalkan di lubang anus atau di depan, ya kan, maka itu semuanya batal. Ini menurut pendapat yang utama dan ini ternyata cocok dengan apa yang dijelaskan oleh Syekh Ali Rawi. Tapi ada di sana pendapat bahkan di dalam mazhab Syafi'i juga khusus untuk telinga, ya kan, khusus untuk telinga, misalkan apa namanya menggunakan katembat itu tidak membatalkan. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Jadi beliau juga Syafi'iyul Madhab. Beliau berpendapat bahwa telinga itu bukan termasuk manfaat maftuh namanya. Bukan masuk manfaat maftuh. Bukan termasuk lubang yang apa istilahnya ya, jalan yang terbuka untuk masuknya sesuatu. Jadi itu telinga masih terbilangnya dohir, Ustaz. Sehingga kalau misalkan korok-korok seperti ini jelas tidak masuk kalau cuma di sininya. Nah, kalau ke tempat pun menurut pendapat ini nggak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana kalau nggak sengaja? Ya nggak sengaja kan punya kekhususan sendiri. Nggak sengaja, tidak tahu, ya kan, tidak sadar, lupa, itu punya kekhususan sendiri dan itu tidak mengapa. Tidak Nah, mengapa. Baik.